Nah, ini membahas tentang kita kan akhir tahun nih Mas Anis. Oke, ya ini sudah bulan Desember akhir Mas ya. Tanggal 31. Nah, kita mau closingan nih gampangannya gitu. Closingan apa dulu ini? Ya selama setahun lah kita refleksi. Heeh. Selama 1 tahun itu kita sudah melakukan apa saja, terus mencapai apa saja dalam hidup kita gitu loh Mas. Targetnya sudah tercapai apa belum itu ya? Ya, misal targetnya waktu itu mau nikah tahun ini, ternyata sampai tahun besok belum nikah-nikah. Nah, Itu kan belum targetnya kelewat berarti kan. ya. Targetnya meleset lah gitu ya. Iya, Untuk merefleksikan hal-hal yang telah kita lampaui waktu-waktu sepanjang hidup kita ini, itu kalau menurut ulama-ulama sepuh itu maka orang harus sadar dulu, sadar bahwa kita harus rumongso diwujudkan oleh Allah. Jadi supaya kita bisa menghamba harus merasa dulu kita diwujudkan. Nah kalau orang tidak merasa diwujudkan ya suka-suka sampai naik dewe. Jadi kunci kebermaknaan hidup itu tadi ya Pak Yai, bahwa kita harus sadar itu ya. Iya harus disadari dulu bahwa kita ada itu ada yang mengadakan, kita wujud ada yang mewujudkan. Orang ujuk-ujuk Wah, metu dhewe terus sadar iya. posisi kita tuh menjadi manusia. Ketika kita menyadari bahwa diri kita tuh ada Sang Kholik dan kehadiran beliau selalu ada setiap saat. Bahkan tanpa kita sadari kehadiran Sang Kholik tadi. Kita sampai tidak sadar loh. Saking tidak sadari terlalu terlena bobokkan. Lah ini kita itu. Sehingga nanti sering terjadi kita itu kalah dengan waktu, dengan masa tadi. Kita tuh waktu kita dicuri kita tidak sadar. Oke, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio dai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-206. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Nah, sehat. Mas Aldi kita ketemu lagi. Malam ini spesial lagi. Nah, karena dua narasumber. Dan ini beliau juga jauh-jauh dari Demak. Oh, dari Demak. Yang pertama kita kenalkan, beliau adalah Kiai Haji Abdullah Mahali. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ini ada Kiai Haji Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Jiwa raga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok tumben beliau ini kok seragam itu gimana? Seragam. Ayo, sengaja tadi itu. Nggak Oh, tahu sengaja? Tiba-tiba itu kok bisa cocok gitu. Pakai daleman putih, luarnya jas. Gitu. Atasnya juga putih. Mungkin ya itu. Iya. Mungkin karena mungkin musim hujan ini, musim hujan mungkin ya. Musim hujan ya. Ini Akhirnya hanya sama-sama tuh hanya inisiatif kebetulan. pakai jas ya. Nah Mas Aldi, ini kita sudah kerabuan para kiai dari Demak. Ini beliau yang pertama Kiai Mahali, yang kedua Kiai Haji Supriyadi. Kira-kira malam ini kita mau ngobrol apa? Ya ini karena saya di sini minoritas sih Mas Anis. Kok minoritas? Ini kan semua dari Demak ini. Oh benar. Nah, ini membahas tentang kita kan akhir tahun nih Mas Anis. Oke ya, ini sudah bulan Desember akhir Mas ya. Tanggal 31. Nah, kita mau closingan nih gampangannya gitu. Closingan apa dulu ini? Ya selama setahun lah kita refleksi. Heeh. Selama 1 tahun itu kita sudah melakukan apa saja, terus mencapai apa saja dalam hidup kita gitu loh Mas. Targetnya sudah tercapai apa belum itu ya? Ya, misal targetnya waktu itu mau nikah tahun ini, ternyata
sampai tahun besok belum nikah-nikah. Nah, itu kan belum targetnya kelewat berarti kan. ya targetnya meleset lah gitu ya. Ya, itu kita kan pasti mungkin apakah kita terus menyesal terus atau gimana gitu Pak. Kan gini Mas Aldi ya, juga kita evaluasi diri kan. Heeh. Tapi ketika kita melihat kondisi yang sekarang ada kan Mas Aldi, Iya. apalagi anak-anak muda itu, kenapa setiap akhir tahun itu kok ada kegiatan yang namanya itu ada yang refreshing, rekreasi, kemudian ke gunung, ke pantai, kemanapun itu ya. Itu apakah bagian dari refleksi atau memang itu budaya yang memang hari ini juga sudah marak terjadi Mas Aldi? Ya, mungkin melepas stres atau gimana selama setahun kan. Terus setahun stres, kemudian akhir tahun dilampiaskan Iya. pergi kemana gitu ya? Sehari tok. Sehari toh. Bahagianya berarti cuma sehari. Kayak Mas Aldi ini kan gini Pak Yai, ini Mas Aldi ini kan termasuk punya biro wisata. Oh, Nah ini Nataru ini ramai terus. oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apakah karena memang libur panjang atau tadi untuk melepas stres itu? Ya. Ya siapa tahu kita kan selama 1 tahun itu kan punya banyak target yang pengen dicapai, terus ternyata ada sesuatu hal yang nggak bisa kita capai gitu Pak ya. Makanya mungkin akhir tahun terus daripada nggak tercapai mending liburan lah biar nggak stres gitu. Nah, Mas Aldi ini langsung saja ya, biar kita siapa daripada dulu, kita ngomong alung itu nggak jelas ya. Dan Jadi yang pertama jelas, siapa jelas. dulu Pak Yai? Silakan Pak Haji Supri Pak aja. Haji Supri, monggo Pak Haji. yang Tentang senior. refleksi Ya. Senior di tahun akhir ini tahun isi itu. ngopi. Junior. Tapi kan isi Senior ngopinya kan beliau ini. senior. Jadi narasumber ngopinya kan senior. Nah, Lebih terima dulu, kasih Pak waktunya Yaya, betul. Mas Anies sama Mas Aldi. Akhir tahun sering kita itu dihadapkan sama sebuah gelombang refleksi akhir tahun. Namun terkadang itu bingung. Kita mau merefleksi diri itu yang direfleksi apa? Kalau kita di awal tahun kemarin membahas tentang resolusi. Tahun 2024. Nah, Sekarang refleksi. refleksi. Pertanyaannya, masih ingatkah apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda ingin gapai saat awal tahun? Itu menjadi titik balik kita untuk merefleksi diri ini gitu. Nah, di momen-momen kayak gini itu banyak juga tadi disebutkan closing ya. Closing itu banyak makna Mas Anies. Closing tutup tahun bisa, tapi kalau tadi Mas Aldi ini punya bisnis ya, apa tadi Mas Anies? Biro wisata. Biro wisata. Closingnya justru tuh semakin banyak pengunjung. Closing ini. Tapi malah justru open. Wow, tutup bukunya oke gitu. Oh, oke, ya. Maksudnya gitu. Open waktunya. Tapi ketika pengunjung sedikit, wah enggak closing ya, enggak tutup buku, enggak masuk ya. Kebetulan ramai kemarin. Alhamdulillah. Artinya berarti seperti disampaikan tadi, kita bukan minoritas. Saya kan nyebut minoritas. Nyatanya ramai berarti mayoritas, uangnya yang mayoritas datang itu kan. Nah, kita di tahun akhir ini kita apakah menjadi minion tadi, minoritas? Ya. Minion kecil maksudnya Mas. Atau kita jadi mayor, temannya Kopral dan pencapaiannya Jenderal besar itu. Kecil capaiannya. Sehingga yang besar adalah Apa yang besar? Mas Aldi yang besar. Yang besar itu kekecewaannya. Kecewaan. Nah, ini sangat cocok dengan kajian-kajian kalau kita ngopi perkara Islam. Karena kita kata dengan Islam ya di Al-Quran itu kan Allah sering bersumpah. Ketika bersumpah itu tidak hanya dengan hal-hal yang mudah kita pahami, tapi yang ada yang terkait dengan diri kita, yaitu tentang waktu. Banyak sekali doa itu tentang sumpah tentang waktu. Mulai kalau pagi Allah itu bersumpah dengan waktu pagi, namanya waktu duha. Sehingga ada surat ad-duha. Wad-duha demi waktu duha. Nah kalau duha itu berarti pas kita awal tahun. Oh ya, awal Nanti tahun. pertengahan pun Allah juga ada itu. Wan nahari demi siang. Itu waktu kita remaja itu, kita siang-siangnya moncar-moncare Kak Mas Aldi ini ganteng-gantengnya gitulah. Produktifnya kan gitu ya. Allah pun juga pakai itu untuk sebuah apa ini tadi itu sumpah. Dan untuk akhir tahun itu juga ada namanya Al-Asr, surat Al-Asr. Surat yang sangat populer kalau kita sholat ya. Kalau tidak kulhu ya. Itu surat favorit lah. Surat favorit lah, semuanya paham tuh. Tapi jarang kita memahami maknanya untuk merefleksi diri kita, terutama di akhir tahun. Wal asr, demi
masa, demi waktu. Yang mana Allah itu mengaitkan al-asr ini dengan huruf inna. Jadi ketika ada huruf qasam, kemudian ditambah dengan inna, itu kita harus ada perhatian khusus. Allah benar-benar saat itu ingin memberikan penekanan kepada kita sebagai hamba, sebagai umat, sebagai makhluk ciptaan Allah, agar benar memperhatikan yang namanya apa? Waktu. Sehingga apa yang ingin kita gapai tadi tercapai. Nah, masalah waktu ini masternya Kiai Mahali. Wah, karena sudah senior banget. Kalau kita ini kan junior nih kecil. Kalau saya mungkin senior di acara ngisi ngopi, tapi dalam pengalaman hidup, wah ini masalah waktu paling banyak beliau. Maksudnya lebih tua gitu. Lebih tua, pengalamannya juga banyak, kesibukannya luar biasa, pengalaman banyak, sibuk, anak yokeh mas. Oh ya sempet Tipsnya ya. itu gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Nah ini beliau ini pakarnya ini lah. Intinya di Al-Quran itu ada yang sebenarnya ayat-ayat yang saat kita ketika sholat meskipun itu suratnya pendek jangan dianggap tuh remeh. Iya. Kenapa? Karena dalam sebuah literatur kitab kuning itu pernah saya jumpai Imam Syafi'i itu pernah dawuh. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja, yang lain tidak. Hanya surat Al-Asr, Allah kafa. Udah cukup bagi kita untuk menghamba diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersosial, hidup bersosial. Itu cukup. Nah, seperti apa itu? Wah, ini biar pakarnya ya mahal itu. Kandungannya gimana itu? Monggo Kiai mungkin tentang tadi waktu yang baik untuk kita sebagai seorang muslim seperti apa, Pak? Ya, kita memang harus selalu merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Karena kita sudah diberi waktu sekian tahun, sekian puluh tahun untuk hidup. Itu kita gunakan untuk apa saja. Sudahkah kita hidup bermanfaat, bermanfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat, termasuk sudahkah kita memanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi jangan sampai hidup kita itu dinilai sia-sia. Hidup itu harus bermakna, hidup harus berprestasi di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Kalau untuk merefleksikan hal-hal yang telah kita lampaui waktu-waktu sepanjang hidup kita ini, itu kalau menurut ulama-ulama sepuh itu maka orang harus sadar dulu, sadar bahwa kita harus rumangsa diwujudkan oleh Allah. Jadi supaya kita bisa menghamba harus merasa dulu kita diwujudkan. Nah kalau orang tidak merasa diwujudkan ya suka-suka sampai naik dewe. Itu maksudnya gimana Pak ya? Tentang merasa diwujudkan oleh Allah itu gimana? Bahwa kita hidup itu kan tidak ujuk-ujuk ada. Oke. Bahwa kita memang diwujudkan oleh Allah. Dan beruntung kita diwujudkan sebagai manusia, tidak diwujudkan sebagai hewan. Berarti ini ya Mas Aldi, harus membangun kesadaran betul bahwa kita itu makhluknya Allah gitu ya Pak ya? Iya, harus dimulai dari kesadaran itu dulu. Kalau tiba-tiba kita merefleksi cuma capek kerja terus kemudian akhir tahun wisata itu kan nuwun sewu itu mungkin hanya sebatas hura-hura lah boleh dibilang. Hanya sifatnya sementara. Sementara refleksi yang kita maksudkan harus membawa kesadaran diri kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Sehingga cita-cita mungkin yang sudah kita tanamkan itu yang belum tercapai bisa kita perbaiki caranya untuk mencapai cita-cita itu. Maka yang paling utama tadi menurut ulama-ulama sepuh itu kita harus punya kesadaran bahwa kita ada ini karena diwujudkan oleh Allah. Dan kesadaran itu harus dimulai dari diri kita dulu. Baru kemudian kudu rumangsa diberi rezeki oleh Allah. Sehingga rezeki kita itu untuk apa? Karena semuanya kan ada hisab. Termasuk umur kita juga ada hisab, rezeki kita ada hisab, termasuk kita juga diancam masuk neraka juga, sehingga hidup kita terkendali. Yang kemarin mungkin hidup kita agak lost doll, agak suka-suka gue misalnya, keluar batas ya. Hidup keluar batas, kalau bahasa agama mungkin disebut maksiat lah. Nah itu harus kita rumangsa diancam masuk neraka. Harus. Kalau enggak itu ya kita
maksiat tetap maksiat, suka-suka tetap suka-suka, tidak terkontrol. Ya, ya. Nah, supaya hidup kita terkontrol itu kita harus ingat bahwa kita diancam masuk Tadi ya. neraka. Ini ya tentang kan misalkan nih kita sudah sadar bahwa kita itu diwujudkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Tugasnya adalah mengabdi kepada Allah kan gitu. Iya, iya. Kalau sudah sadar seperti itu, step berikutnya itu harus seperti apa? Apakah hanya ibadah saja, kemudian pencapaian di dunia itu enggak kita raih atau gimana ya? Ya, kita doanya kan setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia juga kita kepengen hasanah, bahagia, selamat dalam arti juga cita-cita tercapai, akhirat juga tercapai, seneng kan gitu. Artinya ya kita tidak boleh cuman ibadah di rumah, duduk manis kan tidak boleh, wong kita ini manusia biasa. Yeah. Artinya manusia yang harus bersosialisasi, bekerja, kemudian harus juga bermanfaat kepada manusia-manusia lainnya. Jangan sampai hidup kita ini mau ngowah-ngowoh. Apa itu ngowah-ngowoh itu? Ngowah-ngowoh ya hanya termenung saja. Oh, bahasanya Mas Adi itu leha-leha itu. Leha. Santai-santai itu ya. Nah, berarti kunci kebermaknaan hidup itu tadi ya, Pak Yai. Bahwa kita harus sadar itu ya. Iya, harus disadari dulu bahwa kita ada itu ada yang mengadakan, kita wujud ada yang mewujudkan. Orang ujuk-ujuk metu dhewe terus sadar iya. posisi kita tuh menjadi manusia. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang manusia, ngomong manusia ini, Mas Anies, kalau manusia itu bahasa Arabnya apa, Mas Anies? Al-insan. Oh, al-insan, tak tulis ya. Nah, ada makna al-insan itu juga disebut manusia. Oke, betul. Ada insan, ini juga maknanya manusia. Selain itu apa Mas Aldi? Anas. Wanas, betul. Kita itu sering baca surah pendek. Qul a'udzu birabbin nas. Nas juga artinya manusia. Manusia. Pertanyaan saya, apa perbedaan nas dan insan? Apa Mas Anies? Supaya kita bisa menyadari diri kita gitu. Ada lagi nggak ya Pak Yai? Oh, masih ada. Basyar. Ada basar. Ini juga manusia. Nanti ada istilah yang lain lagi juga. Bani Adam itu yang dimaksud juga manusia. Nah, kalau kita dari tempat-tempat ini saja itu bisa memahami, ini nanti juga bisa menjadikan kita merefleksi diri, sadar akan diri kita. Nas itu manusia secara umum. Kita semuanya ini nas. Itu nas. Tapi kalau insan itu tidak hanya wujud manusianya, tapi juga perilaku aktivitas kita. Itu menjadi satu kesatuan makna daripada al-insan. Makanya ada insanul kamil. Ya, insan kamil. Kenapa tidak nas kamil? Iya. Betul. Karena terkait dengan perilaku yang disampaikan Yai Abdul Mahali tadi, kita harus menjadi manusia yang angfa, yang penuh prestasi, yang produktif, yang proaktif, gitu kan. Nah, ini dari segi makna saja kalau kita bisa mengkaji itu udah kita bisa menjadikan diri sadar akan diri kita sendiri gitu. Bisa refleksi ya Nah, terus tadi jenengan menyebut al-insan mahalul khata wa nisyan. Kenapa tidak an-nasu mahalul khata? Kenapa tidak al-basar? Karena perilaku manusia itu terkadang perilakunya yang salah. Oke, perilaku yang salah. Perilaku yang salah. Manusianya namanya tidak salah. Perilakunya yang salah. Gimana itu? Manusianya tidak salah, tapi perilakunya salah. Iya berarti itu. Anis itu. Insan Pak. Anis tuh yang mana Anis tuh? Anis ini. Anis. Nah, ketika Anis itu nyandung, itu yang nyandung ku Anis, nama Anis atau perilakunya Anis? Perilaku. Nah, perilaku. Berarti yang salah itu perilaku nih atau namanya Anis yang salah. Kan dibawa oleh Anis kan gitu. Nah, dibawa nama dengan perilaku beda. Makanya kalau al-insan di situ adalah manusia wujudnya dan lima fihi dan apa-apa yang aktivitas yang ada pada dirinya itu disebut al-insan. Maka Allah bersumpah tadi demi masa sesungguhnya innal insan. Ini kalau Gus yang dari Tebu Ireng itu mengkaji ilmu balagonya itu alnya. Di sini kalau ada al, nah ini saya tulis saya kurang ini tadi. Ini al yang faedahnya adalah listighraqil jinsi.
Apa itu sih? Seluruh jenis manusia, seluruh aktivitas manusia, semuanya tidak pandang bulu. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau laki-laki, perempuan, semua masuk di sini. Mau narasumber, mau host ya, Kita punya mau salah semua. kameramen, Kita mau rugi teman-teman semua, magang. rugi nih, Iya, iya. dalam kerugian. Dan itu tidak hanya sumpah saja, tapi ada inna, huruf taukid, Heeh. ada lam taukid. Jadi itu kerugian kita itu sangat-sangat luar biasa. Contoh misal kita mau minum apa ini? Air putih, mineral ya. ya, air mineral. Sudah disegel. Nanti di sini juga ada wadahnya lagi misal dari besi dikunci. Terus kita mau mengatakan gimana? Silahkan diminum. Mesti kita sungguh sulit minum air mineral itu. Bener nggak? Tapi kalau sudah terbuka, apa yang kita ucapkan? Silahkan diminum, Pak. Ya, Sangat silakan, sulit atau silakan. mudah? Dibukain, Sangat dibukain. mudah. Kalau kayak gini suruh minum, sangat sulit. Lah ini. Oh, Sulit ini kayak minum, dulu, ya, gitu ya, ya. ya. Tadi gitu kok udah dipersilakan. Monggo, Ini monggo. maksudnya itu untuk menyamakan aja biar kita mudah memahami Iya, bahwa iya. redaksi al-insan yang dipakai dalam surat Al-Asr itu luar biasa maknanya. Nah, ini kalau kita memahami itu, oh iya ya. Kita memahami ternyata redaksi itu al-insan. Saya, perilaku saya, terkadang kita tuh yang namanya meskipun ustadz itu juga tidak bisa untuk menahan dirinya sepenuhnya mengkontrol karena banyak faktor, banyak hal dan sebagainya sehingga perilaku kita itu tidak mencerminkan seorang ustadz. Oh, jadi ingat Terus yang juga sama kemarin sehingga viral. perilakunya lah ini masuk ala insan. Makanya beliau sangat saya bawa ke sini tuh biar bisa memberikan pencerahan buat kita. Ini termasuk kan ini apa Pak Yai tentang bagaimana itu kita bisa mengontrol diri kita biar tetap terbangun kesadaran sebagai manusia kan. Iya, iya. Manusia yang tadi al-insan kan begitu. Iya betul. Nah, biar tadi tidak terjerumus ke hal-hal yang perilaku yang negatif atau mungkin tadi Pak Yai mengatakan kemaksiatan itu bagaimana Pak Yai? Ya, berdasarkan dawuh-dawuh dari para masyayikh bahwa kita hidup itu kan tadi diwujudkan, hidup juga ada yang menghidupkan. Maka mau tidak mau kita harus sadar bahwa kita hidup itu orang iso sak penake dhewe. Oke, ya. Hidup beragama, Ada aturan itu ya, ada Pak Yai? aturannya, hidup bersosial di masyarakat juga ada aturannya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara juga ada aturannya. Dan itu harus kita pahami semua bahwa itu memang bertujuan untuk mengatur hidup kita supaya hidup kita itu bejo lahir batin dunia akhirat. Amin, amin. Sehingga apapun yang akan kita lakukan akan membawa ke depan masa depan lo yang lebih baik, yang lebih bahagia. Nah, terkait dengan apa itu? Bagaimana membangun kesadaran? Ya kita harus sering-sering mengingat itu tadi. Dalam Al-Quran ya harus sering-sering mengingat asal usul kita. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-ayah sak terus. Bahwa kita tuh harus menjadi seorang yang ulul albab. Ulul albab itu orang yang ahli fikir, ahli zikir. Oh iya, iya. Zikir mendekatkan kita kepada Allah. Fikir ya untuk bagaimana memahami kudrah-kudrah Allah, termasuk memahami bagaimana kita hidup bersosial, bermasyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Dan itu harus kita lakukan setiap saat, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun sampai tiduran. Dan itu harus sampai menumbuhkan kesadaran-kesadaran spiritual kita supaya bahwa hidup kita itu, saya itu jadi makhluk itu apa yang bisa saya perankan. Jadi hidup kita itu hidup yang kalau bisa menjadi bagaimana kita menjadi alat Tuhan. Nah ini Mas Anes ini. Jangan Menjadi sampai alat Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita itu nggak jadi apa-apa. Wong nanti semuanya dihisab. Menjadi alat Tuhan. Ya. Maksudnya itu kita selalu terkait dengan Allah, Sang Kholik kita. Ketika kita menyadari bahwa diri kita itu ada Sang Kholik, dan kehadiran beliau selalu ada setiap saat. Bahkan tanpa kita sadari kehadiran Sang Kholik tadi. Kita sampai tidak sadar loh. Saking tidak sadari, terlalu terlena bobokkan. Lah ini kita itu. Sehingga nanti sering terjadi kita itu kalah dengan waktu, dengan masa tadi.
Kita tuh waktu kita dicuri kita tidak sadar. Oke, ya betul. Dengan keasikan sesuatu tadi mungkin refleks refreshing, Bahkan jalan-jalan enggak kemana-mana pun juga kita bisa terjajah oleh waktu. Lah, main HP, maka ya. itu termasuk kuda, skurit, Apa itu? Kudas kurip itu? kudis, kurap itu tuh pencuri waktu itu. Iya. Kudis, Kudis kurang apa? disiplin. Kurang- Nah, Kurang ini para disiplin, mahasiswa, oke. para pelajar nih kalau enggak disiplin, coba waktumu habis buat apa, Mbak? Mas, ayo. Merapikan, melakukan sesuatu yang belum rapi, dirapikan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan, tapi habis. Padahal saat itu mungkin kita harus sholat, Iya. kita harus ada panggilan orang tua, tapi karena kita sering tidak rapi, orang tua marah-marah, ini dan itu perlu jadi refleksi kita bersama. Artinya itu menghambat kehambaan kita kepada Allah gitu Ya ya. itu yang salah itu si dia atau perilakunya yang tidak benar. Kalau diluruskan tuh luruskan namanya atau perilaku. Perilakunya. Nah makanya tadi al-insan itu Iya. bahwa semua manusia dan perilakunya itu kita tuh terkadang tidak bisa ngontrol karena tadi ternyata ada pencuri yang kita tanpa sadari saking asiknya main HP, semuanya morat-marit, yo gitu ya. Oke, Ci. Ini Kurang rapi. kurang rapi ya. Nah, iya enggak rapi, kudis kurang disiplin itu Iya. penyakit kita, pencuri waktu itu. Nah, Ah. maka kunci yang pertama sesuai dengan surat Al-Asr tadi ini nambahi dari mempertegas saja dari Abdul Mahali. Kita harus punya sesuatu yang aktivitas yang bernilai positif. Betul. Caranya gimana untuk mengurangi maksiat tadi? Ya tadi konsep yang pertama adalah amanu. Apa? Wal asri Amanu, innal ya. insana lafi khusr illal ladzina amanu. Iman ada Allah pada diri kita. Berarti membangun kesadaran itu dengan iman gitu ya. Ini nyun sewu ya, mohon maaf ya. Mbak punya pacar, Mbak? Mohon maaf. Kalau di sini enggak enak ya, dilihat pemirsa. Ada cowok, ini ibaratnya cewek lah, ini cewek. Ini saya sedang berduaan. Tapi ini jangan dicontoh. Ini Ini pura-pura Anda itu saja ya. ini. Kira-kira kalau saya menganggap bahwa ada Allah di depan saya, Oke, ya. apakah saya itu berani, adik, ini kan cewek saya nih, dik. Terus saya Ada merinding. Allah di situ. Terus tangan saya gini, ada Allah di depan saya. Wong ada bapak kita aja, kita tidak berani Nggak kok. berani ya. Apalagi ada Pak Yai di sini. Wah, saya tidak berani. Jangan kan ada Pak Yai, ada orang tua, ada teman aja kita malu. Itu ada Allah yang menciptakan kita, yang beri nyawa kita. Maka konsep pertama itu luar biasa Al-Asr tadi. Amanu, iman, dan itu kunci surga kita. Ya, Kunci itu, password itu. Ya iya, betul. password itu. Jadi- Tapi kan gini Pak Yai, mohon maaf. Iman kan kadang turun, kadang naik. Ya itu Pak yang kus itu kan. Iya. Nah, biar tetap stabil gimana itu? Gini, orang setiap aktivitas supaya kita iman tetap stabil. Jadi apapun aktivitas itu harus disandarkan kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bersandar kepada Allah. Jadi kita misalnya punya target kepengen tahun depan nikah. Tapi kan niat itu harus disandarkan kepada Allah. Sehingga berhasil nikah atau tidak berhasil nikah, perilaku kita mesti baik. Jadi aktivitas apapun, ketika sudah disadarkan oleh Allah, bahkan orang Jawa bilang kan, macul lah disadari yang Gusti Allah jadi ibadah. Sehingga apapun aktivitas menjadi bernilai ibadah. Kalau seluruh aktivitas disandarkan kepada Gusti Allah. Nah, orang Jawa ngarani sendeno nang Gusti Allah. Nah, kalau kita setiap aktivitas, apapun aktivitas, bisa bekerja, bisa belajar, atau bisa di pertanian, di nelayan, apapun, kalau itu kita sandarkan kepada Gusti Allah, maka itu sudah bernilai ibadah. Selama muatannya baik juga nggih. Ya, Takutnya kan ya tidak mungkin kalau bersandar kepada Allah kok maksiat. Itu berarti ketika dia sedang tidak bersandar kepada Allah. kan ada teman saya itu maksiat itu Gusti Allah Maha ngerteni gitu kan. Kadang Maha baik itu ya. meremehkan gitu kan. Ya. Nah, Ya tidak boleh. Gini Pak Yai, tentang tadi kan ada jenengan mengatakan kita harus jadi alatnya Allah kan begitu. Iya. Tapi realita yang terjadi di masyarakat kita ini Ya. justru malah kebalikannya. Kita diperalat oleh
manusia yang lain. Misalkan contoh di dunia kerja, kemudian di dunia misalkan organisasi, kan kadang kita jadi kayak semacam disuruh-suruh kan gitu. Sehingga kita jadi lupa terhadap Sang Khalik, pencipta kita. Nah itu bagaimana biar kita tetap fokus kepada Allah, tapi sebelum jawab kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Abdullah Makhali dan Kiai Ahmad Supriyadi. Mas Aldi, tadi sebelum iklan ada pertanyaan dari saya tentang, tadi kan beliau kan menyampaikan kita harus menjadi alat Tuhan. Jadi setiap aktivitas apapun itu harus kita jadikan pada Tuhan. Kita hubungkan pada Tuhan. Tapi yang terjadi realita hari ini tuh, kita malah justru diperalat oleh sesama manusia, sesama makhluk. Dan itu bagaimana itu? Mungkin dari Yai Haji Supri untuk menjawab tentang bagaimana kita bisa mengcounter sehingga kita juga tidak bisa diperalat oleh manusia. Yang bisa memperalat ya hanya Tuhan. Gimana Yai? Ya, yang utama tadi itu menanamkan adanya Allah dalam diri kita pada setiap aktivitas kita. Oke. Supaya tidak mudah diperalat. Nah, namun bahasa diperalat atau tidak, nah, itu perlu dipertegas lagi Mas Anies, Mas Aldi. Artinya dalam dunia ini kan konteksnya tadi kalau dalam dunia kerja ya, kalau dunia kerja itu kan jangan sampai memang jangan sampai kita diperalat oleh bos, oleh waktu, ya itu maksudnya kan dalam konteks si dia ketika beraktivitas melakukan tugas hariannya, rutinitas dia selama bekerja, dia melupakan Allah. Nah itu berarti kan dia diperalat namanya. Ya, kadang waktu sholat malah kalau sholat. bisa Allah itu diperalat. Jadi harusnya kita tuh menjadi itu alatnya Allah sebagai manifestasi wujudnya Allah. Tapi justru Allah itu ingin diwujudkan oleh dia, diatur gitu loh. Ya, kok enggak sholat, ntar aja lah. Allah aja mah pengampun. Misal kayak gitu, kita suka nunda-nunda tadi di situ lah penyakit itu kurang disiplin itu. Ya. Terus apalagi itu melakukan sesuatu aktivitas tadi ya ketika rutinitas bekerja misal kita tuh sering lupa juga kadang atau mungkin terlalu enak, terlalu merasa jumawa, terlalu merasa apa, kadang kedekatan dengan pimpinan karena dengan bos ini kan kan dikit-dikit enggak apa-apalah sama bos juga tahu saya paling buat beli rokok misal kayak gitulah. Itu perilaku-perilaku tadi kan menyimpang. Dan itu ketika tadi disampaikan oleh Abdul Mahali, ketika di hati kita ada Allah, apakah mungkin nih Mbak kalau tahu ada Allah ini, Nyun Sewu yang masih pelajar, waktu tes kemarin kan baru aja tes nih. Nomor 3, nomor 3. Kira-kira gimana? Ada Allah di situ, ada pengawas yang ukuran enggak berani. Jadi ketika ada perasaan ada Allah di hadapan kita, mohon maaf, semua kemaksiatan akan terpangkas. Oke. Jadi perlunya kita tuh mereaksi diri sejauh mana ini tingkat tadi amanu kita, keimanan kita, rasa percaya kita kepada Allah yang mewujudkan kita, memberikan segala potensi kita, yang beri tangan kita Allah, memberi mata kita Allah, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kepala, punya otak, yang memberikan potensi untuk bergerak semuanya berfungsi Allah. Ketika ada keyakinan itu, masa sih kita gunakan, aku aja belum berterima kasih, belum bersyukur, sholatku aja masih kadang kulakukan, aku tidak. Masa aku tambah lagi dengan sana kemari dan sebagainya. Itu berarti ketika orang itu kok melakukan itu, maka sesuai dengan konteks yang disampaikan Rasulullah, az-zani la yazni hina yazni, bahwa wahwa
yattaqillah. Apa ya? Wa huwa yu'minu billah apa ya? Kayak gitulah redaksinya kayak. Seorang pezina tidak mungkin dia melakukan zina tatkala dia itu beriman, bertakwa pada Allah. Tidak mungkin. Asariku ya sama. La yasrik, seorang pencuri tidak akan mencuri ketika dia itu di situ ada Allah. Maka pentingnya kita itu menanamkan ada Allah di situ dalam segala aktivitas kita sehingga bisa menjadi counter atas semua tindakan-tindakan yang mungkin itu bahasa tadi itu memperalat kita. Harusnya kita itu menjadi alat Allah, tapi justru diperalat oleh hal-hal ciptaan Allah. Karena kenapa? Karena kurangnya mengenal Allah. Gitu. Karena kan mungkin kalau sama pimpinan nih atau ketua atau apalah itu kan kita merasa bahwa wah dia kan yang kasih kerjaan. Makanya itu ada merasa bahwa tergantung gitu loh. Ini kalau dikaitkan, lah pimpinannya yang ngasih kerjaan siapa? Pimpinannya lagi yang ngasih kerjaan siapa? Pimpin lagi, pasti kan mentok. Nah pimpinannya yang ngasih siapa? Dia kan manusia, berarti hambanya Allah. Harusnya dia sebagai pimpinan juga menyadari, aku tuh di sini diperintah oleh Allah sebagai pimpinan. Aku punya karyawan juga harus aku arahkan di jalan Allah. Karena ini pekerjaan manusia, aktivitas harian, muamalah, maka harus dilakukan sesuai dengan aktivitas sebagaimana mestinya. Makanya konteks kedua adalah wa'amilus sholihah. Amilus sholihah illal ladina amanu. Kalau kita mau sukses untuk refleksi tahun kita, akhir tahun kita, maka amilu, kita beraktivitas, beramal as-sholihati. Perbuatan-perbuatan yang produktif, yang proaktif, bukan yang negatif. Yang produktif, yang bagaimana yang baik itu, yang positif. Ya ketika ada aturan memang harusnya bekerja jam 7 datang, ya jam 7. Pulang jam 4, ya jam 4. Ada tugas dikerjakan, mbak-mbak sekolah. Ada hafalan dihafalkan. Ada PR dikerjakan. Ada tugas dilakukan, perintah guru diindahkan. Selama perintah itu tidak melanggar fi maksiatil khaliq. Gitu. Berarti ini kalau yang kedua. Pimpinan itu apa? Memerintah kita lah. Itu harus kita lihat juga ya konteksnya. Misalnya kayak tadi kok sampai melanggar aturan Allah berarti kita harus contoh korupsi atau apa. Ini Mas Aldi ini misal karyawan saya bosnya itu misalnya. Ya, siap bos. Gimana? Tolong nanti antar barang untuk dikirim ke Mas Anies misalnya. Siap. Nah, ternyata perjalanannya itu adalah memakan waktu 3 jam. 3 jam. Dan dengan berangkat tuh jam 12 belum sholat duhur, sampai sana jam 3. Dan Anda harus jam 3 sampai sana. Nggak boleh sholat, misalnya itu. Melanggar nggak? Melanggar. Nah, itu kita nggak boleh patuh sama perintah kayak gini. Kenapa? Karena perintahnya melanggar aturan Tuhan. Itu sebagai bentuk perlawanan kita biar tidak diperat oleh makhluk manusia itu ya. Jangan ya gitu. Nah, kalau dari Mahali bagaimana biar kita tetap fokus menjadi hamba Allah? Terima kasih. Jadi menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Supriyadi ya, bahwa kita itu supaya jadi alatnya Allah, alat Tuhan, ya kita harus memposisikan diri sebagaimana mestinya. Seorang ketika masih umur belajar ya memang tugasnya belajar. Oke, ya betul. Ketika seseorang itu menjadi karyawan ya memang tugasnya karyawan. Dia jadi karyawan yang baik. Ketika tugasnya masih belajar ya jadi pelajar yang baik. Ketika menjadi bos ya jadi bos yang baik. Artinya ketika kita bisa menempatkan diri sesuai tupoksinya dan disandarkan kepada Gusti Allah, sehingga akan tercipta harmoni kehidupan dunia yang indah, yang menyenangkan. Karena bagaimanapun manusia diciptakan, diturunkan ke bumi itu kan untuk menjadi khalifatullah, menjadi pemakmur kehidupan di bumi, menjadi hidup indah, serasi, rukun dan sebagainya itu. Jadi harus itu. Kalau tidak sesuai berarti sudah zalim kita. Jadi dolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim. Maka ketika tidak bisa menempatkan ya dolim.
ketika sudah sesuai tupoksinya, sesuai memang kita sebagai apa, dan itu disadarkan kepada Gusti Allah, ya itu jadi alat Tuhan. Maka jadi alat Tuhan ya bisa di berbagai profesi, bisa di berbagai bidang kehidupan. Nah, tapi endingnya sebentar, tapi endingnya tetap menjadikan manusia itu dekat kepada Gusti Allah. Dan tidak ada ketakutan terhadap yang lain, terhadap perubahan apapun tidak. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahyanun. Karena memang ketika kita jadi pekerja katakanlah, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai tupoksinya dan bersandar kepada Allah, ya mesti tidak takut dipecat. Ketika jadi bos juga sudah melaksanakan kewajibannya dan dia memperkerjakan dengan baik, memerintah dengan baik, mesti tidak takut anak buahnya berkhianat. Karena memang segala sesuatunya itu sudah sesuai tupoksinya. Nah, sehingga hidup kita meskipun orang biasa itu ya bisa kalau tidak menjadi wali ya anulah keterbesan ilmunya wali lah. Karena jadi orang soleh gitu ya. Ya, jadi orang soleh. Asisten wali gimana? Saya kira kita memang ya harus hidup harus sesuai lah, sesuai kita ini sebagai apa, itu harus sesuai, bisa menempatkan diri sebagaimana mestinya dan harus selalu bersandar kepada Allah, bahwa menebar kebaikan dimanapun tempatnya, tidak ada istilah diperalat bos, tidak ada, karena memang kita sebagai apa kita, sesuai dengan tupoksi masing-masing, posisi dan setiap saat setiap waktu harus menambah ketebalan iman kita. Dan orang beriman pasti produktif, pasti produktif. Banyak contoh, sampean melihat kehidupan sehari-hari kan para masyayikh itu kayak tidak pernah bekerja tuh, tapi nyatanya dia punya uang kok. Karena memang semuanya dinilai top oleh Allah, sudah sesuai kehendak Allah, sehingga bekerja sedikit pun dia akan dicukupi. Meskipun orang lain melihat tidak produktif, tapi sebetulnya produktif. Nah, produktif sih ya tadi dia bisa sinkron, bisa menyelaraskan batin rohani dengan jasmaninya bersandar kepada Allah. Sehingga meskipun waktunya sedikit akan bernilai hebat daripada banyak orang itu nilai waktunya banyak loh. Kecil sampai tua sampai lahir gitu-gitu aja. Karena memang nilainya enggak produktif, waktunya itu tidak produktif, waktunya sia-sia. Sementara orang-orang beriman kalau bisa sesuai posisinya dan bersandar kepada Insya Allah, maka sedikit usahanya akan dinilai luar biasa. Jadi kuncinya kalau kita itu mau beriman, itu Insya Allah tidak akan menyanyikan waktu, kan gitu. Nah, susahnya menempatkan iman. Tadi ya mahali, saya ingin menambahi tadi di situ. Menempatkan, pandai menempatkan diri. Nah, pandai menempatkan diri sesuai tupoksi, sesuai makom kita. Ini kalau yang di depan kita ini kan mbak-mbak, mas-mas ini kan para pelajar ya. Nah, berarti posisi jenengan, makom jenengan adalah sebagai pelajar. Harus Maka belajar. luar biasa itu. Nah, ini nanti dijawab bareng-bareng ya. Yang takwa gitu ya. Nah, jadilah pelajar yang Takwa. Nah, itu Mas Aldi ini jadi host. Jadilah host yang takwa. Nah, itu. Yang di depan juga enggak ini. Iya dong. Jadi apapun, kuncinya adalah jadilah apapun yang Takwa. Nah, pertanyaan nih, takwanya seperti apa? Nah kan gitu. Amanu, konsep iman itu menjadi password kita. Kunci segala kunci aktivitas yang menghantarkan kepada surga, berarti di situ ada tempat yang luar biasa. Allah di hati kita. Sementara di hatimu ada siapa, Mbak? Kan gitu gitu. Ada pujian hati lah. Iya, sampai ku menangis. Teringat karena kamu gitu kan. Dimanapun selalu ada. Kamu siapa itu? Ini tergantung kita konteks itu menempatkan sesuatu tadi itu. Jadi orang per orang itu beda-beda ya. Beda-beda. Dimanapun selalu ada bayanganmu. Bayanganmu. Kan gitu tuh Mas Aldi ya.
Sampai kita tuh kemana-mana tuh nangis yo mikir si dia. Aku menangisku karena Dia. wah, karena rindu. Wah ini sepertinya Rindu beliau dia, ini Kak. sering dengerin dangdut ini Mas. Saya nggak tahu soalnya. itu tergantung kita. Kalau kita pelajar, nah karena pelajar kenapa sampai bisa menangis karena dia siapa pertanyaannya? Apakah dia buku? Berarti dia kutu buku itu. Nangisnya karena buku. Kenapa? Bukuku dipinjam, aku tidak bisa belajar Pak Guru. Nangis karena buku. Loh kenapa kamu nangis? Karena Pak Guru tidak hadir, tidak ada yang ngajari kita. Dia cinta sama ilmu, di hatinya ada ilmu. Tapi kebanyakan kan tidak. Nah, ini mudah-mudahan kan dimanapun ada, kamu menangis sampai akhir tahun tetap menangis. Kenapa? Karena sejak awal tahun Mas, kok begitu manis. Tapi akhir-akhir ini kok begitu Pahit. sepahit kopi. Tidak ada kopi ya. Karena kita menempatkan cowok kita tadi itu luar biasa di hati. Sedikit ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan. Tidak amilu solihah. Itu si cowok tidak sesuai amilu solihah. Pasti hati kita akan Kecewa. sakit. Pun demikian kalau Mbak Mas ini ada Allah di hatinya. Ditempatkan di sini. Allah di hati kita. Maka ketika mau belajar pasti Bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena prestasi aku mengejar itu. Bukan karena piala aku mengejar itu. Bukan karena ijazah aku mengejar itu. Tapi karenamu wahai Allahku. Kira-kira gimana kalau Tuhan kita selalu kita tempatkan di hati kita? Udah senyumnya manis, aduh, wajahnya ganteng, kayak Pak E tadi, tidak pernah kerja duitnya banyak, hidupnya ayem tentrem, selalu senyum. Nah kita selalu leda, ngombe, neng opo-opo, pusing ya, karena tidak ada Allah di hati kita. Ya, Gini Pak Yai, sebentar. Kan artinya kan makom orang kan beda-beda ya. Kalau mungkin Pak Yai kan punya makom yang tinggi kan dibandingkan kita kan gitu. Kalau misalkan gini, seperti anak muda ini kan mosok kok lurus terus boyo kadang minggu Nakal-nakal sih. nakal-nakal dikit lah gitu kan. Itu gimana itu kalau ada yang punya argumen seperti itu? Nah, biar Mahli dulu. Monggo, Pak Yai. Nanti saya. Begini, memang manusia itu kan diberi nafsu semuanya. Dan nafsu pasti mengarah ke hal-hal yang buruk. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratin bisu. Jadi memang kita itu ya sulit berpisah dengan nafsu, memang sulit, dan nafsu pasti mengajak ke hal-hal yang maksiat, yang buruk-buruk. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ada memang orang-orang yang khos, para nabi, para rasul itu kan misalnya meh maksiat tetap diselamatake, ras do maksiat. Contohnya Nabi Yusuf. Ketika bermasalah dengan Siti Yuleha diselamatkan dia. Nah, tapi kebanyakan manusia kan diberi nafsu yang sama, dan itu harus kita kendalikan. Maka tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa supaya kita bisa mengendalikan nafsu itu ya sekaligus menambah iman, semuanya harus, aktivitas kita harus bersandarkan pada Gusti Allah. Ya, ketika alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita harus ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Itu kan simbol aktivitas manusia. Manusia tidur pun ya kayak wong lungguh juga posisinya, rada melengker-melengker gini kan. Cuman posisinya kan kita berbaring kan gitu. Nah, sholat juga demikian. Itu sebetulnya kan simbol-simbol aktivitas manusia harus selalu bersandar kepada Gusti Allah. Sambil otak kita, angan-angan kita itu harus bisa menemukan kudroh Gusti Allah, bisa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah, bisa menemukan tanda-tanda adanya Gusti Allah. Sehingga kalau bisa menemukan, pasti kita akan terucap, oh iya ya hidupku harus
tidak maksiat. Hidupku harus taat. Hidupku harus teratur. Hidupku tidak begini-begini terus. Karena punya kesadaran tadi, dan kesadaran itu harus dibangun terus-menerus. Jadi ada peningkatan Pak ya? Iya, karena memang ya kita manusia tadi, itu tadi harus ingat, dan ingatan itu sampai menumbuhkan kesadaran, sampai ngelenggono cara wong Jawa. Oh iya ya, aku ki makhluk. Tugasnya makhluk nyembah Gusti Allah. Oh iya ya, ki aku salah. Nah, aku ndang kudu istighfar tobat. Kan gitu. Kalau saya ngisi di anak-anak muda di Ibnu PPNU itu, anak muda mudah untuk aktivitas. Sepenting syaratnya selalu bersandar kepada Gusti Allah di hati. Soal diperintah salah, minta maaf. Ketika kamu berbuat kepleset, dosa misalnya tadi, yang ringan dong, jangan yang besar, ya cepat tobat. Ya, itu kan solusi dari Gusti Allah. Salah minta maaf, berdosa cepat tobat, tapi tobatan nasuha, jangan tobat lombok kan. Anak muda harus berani supaya apa? Produktif. Anak muda harus mempertebal iman jangan sampai stagnan, harus selalu naik. Nah, ketika iman mau naik kan juga mesti ada cobaan juga, ujiannya naik. Nah, agak pasar-pasar dikit ya cepat-cepat tobat lah. Itu jangan sampai malah kita itu menjadi jatuh. Stagnan, apalagi jatuh kan. Apalagi jatuh, janganlah. Itu bicara soal iman ya Pak Yai. Ini kalau soal pencapaian nih, kadang kan ada anak-anak muda itu yang dia terjebak sama zona nyaman lah. Artinya dia nggak sadar bahwa itu dirinya itu harus berkembang gitu loh. Apalagi zaman sekarang itu kan perkembangan kan semakin cepat, terus kehidupan kita juga semakin dinamis lah. Itu terkadang ada anak-anak muda itu yang merasa aman-aman saja sama dirinya itu loh. Dia nggak mau mengembangkan dirinya, entah itu terkait dengan skill lah. Skill di masa kini, ya kita kembali lagi hubungannya sama pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu gimana biar kita membangun lah kesadaran ke arah situ. Ya anak muda tadi memang problemnya itu kan kadang-kadang merasa kemajuan zaman teknologi kan dianggap sesuatu yang beda. Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan iman kan seperti itu. Padahal umat Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Umat Islam harus hebat. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu memang luhur dan tidak ada yang bisa mengalahkan keluhurannya. Lah siapa yang bisa melaksanakan Islam keluhuran? Ya kita. Maka anak-anak muda kita itu harus bisa menyesuaikan zaman. Di ulama salaf itu ada ungkapan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa kita anak-anak muda ini harus melestarikan kebaikan-kebaikan yang telah ada sekaligus mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Inovasi ya. Jadi ketika ada nilai-nilai baru yang lebih baik, ya kita harus menyesuaikan dong. Ketika ada teknologi memang harus berkembang ke berapa itu sekarang 5.0 itu. Ya kita harus menyesuaikan. Jangan sampai umat Islam malah terbelakang. Padahal itu kaidah itu dari ulama-ulama yang dulu. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nilai-nilai baik harus kita lestarikan, harus kita rawat, tapi harus bisa mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, untuk apa ya? Untuk kemaslahatan umat. Jangan sampai nilai baru tapi malah menjadi penghancur. Misalnya menemukan bedil malah gaya nembak, kancane dhewe. Kan tidak baik. Kan? Nah, jadi kita harus bisa menempatkan ini anak-anak muda terutama ini ya harus ada inovasi. Harus ada inovasi, harus ada kreativitas, apalagi sekarang semua bisnis harus model digital nih. Udah online. Loh kalau enggak bisa ya ketinggalan, kamu enggak dapat apa-apa. Orang sudah punya mobil, sudah punya kapal, kita cuman gini aja. Ngowah-ngowah tok. Mas Aldi sudah ke Jogja, sudah kemana-mana. Ini kameraman masih di kamar saja itu. Lah ngowah-ngowah tok lah apa. Sekarang ini contoh ya. Kenapa kita harus menyesuaikan zaman? Sekarang pekerjaan yang dulu dilakukan Rebana sudah hilang. Pertanian sekarang. Ini sampai ke pertanian juga ya. Pertanian dulu setiap desa itu orang ngedos. Panen padi itu orang laki, perempuan, tua, muda ke sawah semua. Sebulan baru selesai. Sekarang cuma 1 minggu pakai kombi. Habis.
Kadang malah 1 hari ya. Sehari, Nah, nggak ada sehari. Kalau udah kombinya bisa lebih banyak, ya sehari selesai. Kombi itu apa, Mas? Kombi. Alat untuk- Mesin untuk panen padi. Oh iya, selesai. iya. Iya, iya. Itu Oh, nggak itu mesin traktor, kombi. traktor. Nah, mesin kombi hanya 2 orang, maksimal 3 orang. Oh iya. Artinya banyak sendi kehidupan yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Sudah ada pembaruan ya. Ya, kalau kita tidak menyesuaikan zaman ya terlindas zaman kita. Iya. Padahal slogannya Islam itu luhur dan akan luhur selamanya, tidak ada yang bisa merendahkan Islam. Nah, kalau kita orang Islam sendiri tidak mau mengikuti zaman ya terlindas zaman. Islam itu luhur tapi kita masih katrok, masih kolotan jadi repot ya. Wah, repot. Kira-kira kenapa Mas Anis? Karena tadi nggak mau upgrade Yung. Kira-kira Ya. kenapa? Kenapa Mas Anis? Nggak mau upgrade diri gitu. Nah, ini terkait dengan tema yang kita bicarakan tadi ya. Kita kan mau merefleksi. Gimana merefleksi? Wong dia tuh sejak awal tidak pernah mencatatkan mau yang dicapai. Ayo, gitu enggak kira-kira? Aku yo. Lapo yo wingi. Ya ora lapo-lapo, wong ora dicita-cita. Maka catat itu. Cita-cita Anda itu seperti apa? Nah, kalau kita punya alamat, ini punya alamat ya, kita punya alamat ini, kita punya alamat. Kira-kira kalau kita tersesat karena kita punya alamat, punya tujuan, kalau tersesat sudah tahu kita tersesat tuh. Kita tuh mau ke gang sebelah, ternyata masuk ke gang kita, alamat kita gang 5. Kita masuknya lagi di gang 4. Kira-kira Mbak E masih kembali enggak ketika sadar itu? Kembali enggak atau terus lanjut aja? Padahal itu menuju tempat di situ malah luar biasa banyak apalagi kita membahayakan diri kita. Kita kembali kan? Kembali. Sama kalau kita ada Allah di hati kita. Maka ketika ada teman mengingatkan, buat tawasau bil haqqi, saling menasehati, Nasihati. mengingatkan terkait dengan perkara yang hak, kita akan mudah menerima. Juga pun demikian ketika terjadi kita tuh gagal, tadi ya, atau gagal, terus ada kemaksiatan walaupun kecil atau berapa, terus kita tidak akan terjadi murung dan sebagainya. Karena apa? Kita bisa kembali, kita punya tadi diingatkan watawasau bis sabr, untuk berlaku sabar. Selama ada Allah, as-sariqu la yasriq hina yasriq wa huwa mu'min, tidak akan terjadi kemaksiatan, pencurian, perzinahan dan sebagainya kalau kita iman. Kunci awalnya itu di situ. Jadi kita punya tujuan, maka perlu Mbak ini. Tujuanmu apa hidup itu? Tulis A, B, C ini perlu. Saya dulu begitu, tulis tujuannya, tujuan hidup jenengan, tulis. Sehingga ketika awal tahun sudah menulis tujuan tadi, apa yang disampaikan oleh Yang Mahal untuk produktif akan terus berlanjut, akan berkesinambungan. Ketika kita molor-molor dikit itu, kita enak-enakan, nyantai-nyantai, ada aktivitas, kita akan beringat, loh iya ya, saya kan bisa cerita ini. Tapi kalau kita tidak pernah mencatat, tidak pernah kita tempel di dinding, tempel aja yang besar di dinding kita itu, sebagai engineering yourself, sebagai arsitek pribadi, sebagai the doctor of yourself, sebagai dokter pada dirimu sendiri, dokter. Maka kau tidak punya obat. Nah, obat kemalasan, obat kemaksiatan tadi adalah cita-cita luhur yang disampaikan Mali. Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh, menjaga cita-cita luhur. Lah kita kalau ditanya tuh cita-citane Bapak Ibumu apa? Cita-cita Bapak Ibuku itu paling ya seperti iso mangan nang, golek pakanan, iso kerja Semarang, warga wong proyekan. Selesai. Itu cita-cita luhur orang tuaku. Tapi cita-cita kita sebagai generasi terkini, Gen Z. nah, harus lebih tinggi. Harus Nah, pertanyaannya kenapa kok Islam luhur tapi tidak tadi loyo atau apa itu bahasanya kita aku nggak luhur? Karena tidak punya dari kita sebagai muslim punya cita-cita luhur. Maka perlunya kita itu apa yang kita tulis di awal tahun menjadi refleksi kita di akhir tahun. Kok putih Pak? Yang belum tak tulis. Kan belum habis ya. Belum gitu ya. Jadi harus menuliskan cita-cita jenengan. Cita-cita itu juga luar biasa tadi. Amilus sholeh itu menjadi cita-cita. Segala aktivitas kita bisa bernilai baik dan tidak perlu masa gini. Terus ada Allah terus di setiap saat itu. Bukan gitu. Kita berangkat sekolah. Bismillah tawakkaltu Allah. Udah dihitung ingat sama Allah sampai pulang. Jangan dikira terus di situ berarti kita harus berzikir terus Allah. Jangan salah paham tadi. Jangan salah ya. Jangan salah tangkap ya. Jangan salah memahami kalimat saya. Terus berarti ketika kita di kelas itu
Allah suruh nulis malah Allah. Wah, salah itu. Anda bukan pelajar yang tepat. Maksudnya ketika mulai aktivitas ingat Allah. Sehingga segala aktivitas kita karena kita merasa ada Allah di situ, ada guru sebagai wakil Allah, ada ketua OSIS, ada teman-teman ketua kelas sebagainya, maka disitulah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan ada diri kita sehingga saat merefleksi tahun ini benar-benar terwujud, benar-benar ada rasa yang perlu kita bawa sebagai oleh-oleh di tahun depan. Jadi kalau Islam itu luhur, kita juga harus punya cita-cita luhur gitu, betul. Ini terkait refleksi nih Pak. Iya. Refleksi itu kan kita kayak melihat sesuatu yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu kan. Nah itu gimana kalau ada orang yang berandai-andai ini. Misal kita berandai-andai, wah janjiannya aku mbiyen ki kudu ngene iki. Kayak getun gitu loh. Kayak dia itu berandai-andai terus menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Nah itu gimana itu Pak Yai? Ya, lagi-lagi soal bagaimana memanfaatkan waktu. Sekaligus juga bagaimana kita harus menyandarkan segala batin kita kepada Allah. Sehingga hidup kita itu tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Karena tidak semua keinginan manusia itu kan cocok dengan kodrat irodahnya Allah. Khairi wasari minallah. Ya, jadi kalau orang yang kecewa itu ya orang yang imannya mungkin perlu dipertanyakan. Perlu digembleng lagi. Karena apapun keinginan kita belum tentu sesuai kodrat irodahnya Allah. Ya kalau tidak sesuai ya tidak apa-apa, biasa. Kalau orang beriman tidak akan mengingat-ingat itu. Maka ini mumpung tadi sudah disampaikan Haji Supriyadi sampai terakhir Watawasul Haq ini ada, saya kemarin belajar di tafsir Al-Wasit. Ketika itu hadis nih, Ubay bin Ka'ab menghadap Rasulullah, dia membaca surat Wal Asri, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, apa tafsirnya surat Wal Asri? Itu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Kanjeng Nabi bahwa Wal Asri itu ya Allah bersumpah dengan sepenuh waktu, sepanjang masa. Itu ulama sudah sepakat masyhur seperti itu. Jadi tafsir Wal Asri itu waktu sepanjang masa, tidak hanya terbatas waktu pagi, siang, sore, malam atau waktu asar, enggak. Tapi sepenuh waktu, sepanjang masa. Terus yang dimaksud dengan innal insana lafi khusrin itu Abu Jahal. Oh, yang merugi itu. Ya, itu contoh rugi pol-polan. Abu Jahal. Illal ladzina amanu itu contohnya Abu Bakar. Wa amilus sholihati Sayyidina Umar. Wa tawassaw bil haqqi Sayyidina Utsman. Wa tawassaw bis sabr Sayyidina Ali. Saya kira dari surat Wal Asri dengan tafsir di Al-Wasit oleh Syekh Al-Wahidi yang hadisnya tadi dari cerita Ubay bin Ka'ab dan Kanjeng Nabi Muhammad seperti itu, kita bisa mengambil contoh-contoh orang yang merugi dan contoh-contoh orang yang sukses. Bagaimana kita jangan sampai seperti Abu Jahal, tapi kita bagaimana bisa seperti Sayyidina Abu Bakar, atau seperti Sayyidina Umar, atau seperti Sayyidina Utsman, dan mereka 4 orang Khulafaur Rasyidin ini kan punya karakteristik masing-masing tuh. Betul. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu kan ya pedagang, sukses, bisnismen seperti jenengan. Tapi dia cung-cung, kasih. Nyah-nyoh ya. Nyah-nyoh. Dan dia tidak pernah suloyo kepada Kanjeng Nabi. Pol kata. Ada juga yang seperti Sayyidina Umar keras. Maka biasa ya. Maka biasa harus ada orang Islam yang tegas seperti Sayyidina Umar. Kayak tentara, polisi, militer ya. Bahkan mungkin itu orang-orang yang punya anu itu enggak apa-apa. Yang penting kebesarannya dia untuk kebesaran Islam. Ada yang seperti Sayyidina Utsman, lemah ya, ora apa-apa halus tapi ya tetep duitnya akeh. Tetep ya cangcung-cangcung itu, halus. Santri lah ya. Santri. Ada juga harus seperti Sayyidina Ali, ilmuwan. Iya. Nah,
ilmuwan, tapi segalanya untuk kemakmuran Islam. Saya kira itu ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ya, Mas Aldi ini karena waktu Ya. ya. Mungkin kita cukupi ya ngopi Ya. pada episode kali ini. Matur suwun Pak Yai Makali dan Pak Yai Supriyadi sudah rawuh dan Sama-sama. membersamai kita tentang bagaimana kita bisa merefleksi di akhir tahun ini. Iya. Semoga di tahun depan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin, amin. Mas Aldi ada tambahan nggak? Udah ada Mas, Cukup ya. Oke, pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dadai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host banyak salah, banyak gelap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.